Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas 2.1.A.5.2 ruang kolaborasi modul 2.1, yaitu analisis kasus di jenjang SD tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Bapak Eko Dirwanto, Bapak Bambang Hermanto, dan saya sendiri Umi Atikoh, dan yang keempat Ibu Dwi Asih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dermawan selaku guru SD. Persiapan. Pak Dermawan akan mengajar materi tentang cara kerja sistem organ pencernaan manusia minggu depan. Saat merencanakan pembelajaran, dia mempersiapkan sumber belajar seperti poster diagram dan berbagai bacaan. Meski tidak ada komputer, dia tetap mengunduh video tentang pencernaan lewat handphonenya untuk murid tertentu yang membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan serta mempersiapkan daftar kegiatan lengkap instruksinya. Contohnya membaca buku, mengamati poster, lalu berdiskusi, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapak Dermawan, yaitu awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dikuasai. Saling tanya jawab untuk memastikan muridnya paham makna sistem. Yang kedua, selanjutnya pembentukan kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Karena tugas pertama setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca dengan kemampuan membaca murid. Selanjutnya, tiap kelompok diminta untuk menyelesaikan kegiatan yang disiapkan. Pak Dermawan dalam waktu 1 minggu, keputusan kegiatan-kegiatan mana yang dilakukan terlebih dahulu dan diserahkan sepenuhnya kepada murid. Penilaian. Penilaian yang dilakukan Pak Dermawan memantau pemahaman muridnya dengan mendatangkan tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan menentukan video lewat handphonenya kepada murid yang tampak masih kesulitan. Dia juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid diperhatikan. Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang untuk murid yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Ada 3 pertanyaan dari skenario yang telah ditelaah, yaitu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dari hasil diskusi kami, bahwa kebutuhan belajar murid yang dilakukan oleh Pak Dermawan terdiri dari 3, yaitu kesiapan, minat, dan profil pelajar. Kesiapan, Pak Dermawan mempersiapkan aneka sumber belajar sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Yang kedua, melakukan tanya jawab dan contoh untuk memastikan muridnya paham konsep sistem. Yang kedua yaitu minat. Adanya kebebasan bagi kelompok untuk memilih kegiatan-kegiatan mana yang dulu ingin dikerjakan saat jam IPA di minggu tersebut, yaitu baca buku, mengamati, poster, wawancara, atau menjawab kartu pertanyaan. Selanjutnya yaitu profil belajar, di mana adanya fasilitas gaya belajar murid dengan visual dengan poster, diagram, komik, kinestetik dengan kartu pertanyaan, dan audiovisual dengan kegiatan wawancara dan video. Pertanyaan kedua,
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menurut kami, cara Pak Dermawan menentukan belajar muridnya yang pertama yaitu menganalisis hasil capaian belajar siswa pada waktu sebelumnya. Yang kedua, mempersiapkan beragam sumber belajar berupa poster dan bacaan dari beberapa sumber dengan tingkat kesulitan berbeda. Yang ketiga, asesmen diagnostik terkait kemampuan membaca siswa. Dan yang keempat, membuat kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Selanjutnya di pertanyaan ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu diferensiasi konten, di mana guru mempersiapkan beberapa sumber belajar sesuai kebutuhan murid dari berbagai sumber seperti poster diagram terkait dengan organ pencernaan. Yang kedua, berbagai bacaan tentang organ pencernaan berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel dari majalah anak, dan Comic Sans milik salah satu muridnya, video khusus murid yang butuh bantuan. Pembelajaran diferensiasi yang kedua yaitu pembelajaran diferensiasi proses, di mana guru mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya agar teks yang dibacanya sesuai. Yang kedua, selama kegiatan, guru memantau pemahaman murid dengan memberi pertanyaan, menunjukkan video pada murid yang kesulitan, dan memasang display tentang konsep kunci materi secara sederhana. Dan yang ketiga, kebebasan bagi kelompok untuk memilih kegiatan mana yang ingin dikerjakan saat jam IPA. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Selain laporan hasil wawancara, akan ada variasi produk dari hasil penilaian dengan sistem berjenjang seperti diagram alur pencernaan, cerita narasi, dan cerita kreatif. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Menurut kelompok kami, penilaian yang seharusnya dilakukan oleh Pak Dermawan, yang pertama yaitu assessment for learning, yaitu penilaian selama proses pembelajaran, di mana guru memantau pemahaman murid dengan mendatangkan tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada siswa yang memerlukan bantuan atau tantangan lebih, serta membuat catatan-catatan selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid diperhatikan. Selanjutnya, assessment of learning, yaitu penilaian hasil belajar. Guru melakukan penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid, yaitu kurang, di mana membuat sebuah diagram alur sederhana, penjelasan singkat dan jelas. Sedang, membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata lebih bervariasi. Tinggi, membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan dengan kosakata yang sulit. Selanjutnya, assessment as learning, yaitu berfungsi sebagai tes formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri. Dari hasil presentasi yang kami sampaikan, ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama yaitu Bapak Panji Handoko, yaitu apakah ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan belajar berdiferensiasi. Dan kami dari kelompok menjawab, yang pertama yaitu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kedua, dapat membuat guru mengetahui cara yang tepat untuk mencapai pembelajaran yang telah dibuat. Sedangkan kekurangan pembelajaran berdiferensiasi adalah keterbatasan waktu yang menyebabkan guru harus lebih cermat
dalam memetakan waktu, baik dalam pemetaan asesmen maupun pembelajaran. Tanggapan dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Suwaryo Joyo Sutikno. Pertanyaannya, apa perbedaan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran pakem atau paikem? Dan respon dari kami, tetap adanya perbedaan atau istilah saja sesuai dengan zamannya. Jika dulu dinamakan pembelajaran aktif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang disebut paikem, dan di zaman sekarang yaitu istilah berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.